Jeng? Ya, shalom Bapak Ibu semuanya, ada sukacita hari ini. Shalom semuanya, puji Tuhan kita bisa kumpul lagi hari ini ya dengan wajah-wajah cerah nih bagi Bapak Ibu yang mungkin lagi bisa untuk on cam. Boleh kita on cam biar sama-sama kita saling mengenal ya Bapak Ibu ya. Yuk kita mau mulai aja langsung Bapak Ibu, kita mau sepakat berdoa seperti namanya, kita sepakat berdoa. Kita di sini santai aja ya, jadi bukan kayak ibadah raya yang harus ada rundown yang benar-benar gimana banget, tapi kita di sini semua santai, kita mau saling mengenal satu sama lain, kita mau doa bareng, kita mau puji Tuhan bareng kayak gitu Bapak Ibu. Ya, kita mau satuin hati kita mau masuk ke dalam puji-pujian dan penyembahan. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Ya, kalau dari awal dengan segenap hati kita. Bapa, Kau segalanya buat setiap kami Tuhan. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama lakukan lagi dari awal dengan segenap hati kita. Bapa, Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan, bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, kami mengasihimu, ku mengasihimu, oh lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu.
jadikan hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Yes Lord, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Dengan senang hati kita mau bermazmur bagi Tuhan, kita sembah Dia. Ku menyembahmu Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh, terima kasih Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Oh, haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Haleluya, oh, Kau yang layak disembah. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, ku bersyukur padamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami telah berkumpul Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Ya Tuhan, biarkan Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau sepakat Tuhan di tempat ini Tuhan. Meskipun kami dalam online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami lebih dari 2 orang, kami lebih dari 3 orang. Kami percaya ketika kami berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu beracara sebebas-bebasnya Tuhan. Biar Engkau Tuhan berkati Tuhan ibadah sepakat berdoa kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biar lawan sharing-sharing juga Tuhan. Kami saling menguatkan satu sama lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kami undang Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan beracara sebebas-bebasnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Tuhan tepat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Haleluya. Seperti biasa Bapak Ibu,
hari ini ada mau yang kesaksian luar biasa Bapak Ibu. Ini ada dari Ibu Sinta Handajani, ini dari KPDST ya Bu ya, betul ya Bu ya? Ini ada kesaksian yang luar biasa, kita mau sama-sama dengarkan, boleh silakan Ibu Sinta. Baik. Terima kasih untuk waktunya, Amel. Bapak Ibu semua, selamat sore, shalom. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebetulnya mungkin bukan apa-apa gitu ya untuk Bapak Ibu, karena terus terang saya waktu diminta oleh Amel oleh Tika ya beberapa bulan yang lalu, saya itu sampai kemarin tuh masih bingung saya mau sharing apa ya, karena buat saya berkatnya itu sungguh luar biasa ya, setiap hari di dalam hidup saya dan selalu baru. Jadi kalau diceritakan pasti tidak akan ada habisnya. Terus kemudian sampai tadi pagi saya sudah terbayang lah kira-kira apa ya, tapi saya cuman mau mengkonfirmasi apa ya Tuhan yang saya itu mau sharingkan gitu ya. Jadi tadi pagi pada kesempatan saya misa, saya seperti diingatkan kembali bahwa benar ini yang harus kamu sharingkan, karena mungkin buat saya biasa-biasa saja, tetapi dan maksudnya kalau saya men-sharingkan ini Bapak Ibu bukan berarti untuk kemuliaan saya, tetapi untuk kemuliaannya. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, dan sore ini saya cuma mau men-sharingkan sedikit saja sekelumit pengalaman saya gitu ya. Kalau saya meripu ke belakang, mungkin kalau teman-teman Sep Doa yang memang rutin ikut, tahun lalu ya saya ada sharing terkait dengan bagaimana saya mendampingi orang tua saya, mami saya pada saat sakit ya. Terus bagaimana perjuangan kami pada saat itu, dan bagaimana dalam kondisi seberat apapun Tuhan itu selalu tolong. Ya, jadi ada masa di mana saya itu tidak melihat ini sebagai suatu pelayanan buat saya. Kenapa? Karena saya merasa ini biasa-biasa aja gitu loh. Kenapa? Karena misalnya ya pada saat saya tuh mengantar mami saya, karena memang kebetulan mami saya ini aktifnya luar biasa. Beliau mempunyai tidak kurang dari 5 persekutuan doa lansia, ya, dan semuanya aktif. Nah, di sela-sela waktu luang saya sering mengantar beliau. Terus kemudian kadang-kadang kami juga membuatkan acara untuk lansia, kadang-kadang di rumah kami, kadang-kadang di lingkungan kami. Dan buat saya hal ini biasa saja gitu, karena memang saya menghantar mami saya, dan pada saat acara-acara tersebut ya saya bantu-bantu, ya buat saya biasa aja. Tetapi pada saat Tuhan itu mau sesuatu dari kita, itu semuanya akan dinyatakan. Tinggal kita siap atau tidak, kita mengerti atau tidak apa yang dimintanya gitu ya. Dan dari perjalanan kehidupan ini saya akhirnya ya mengerti sedikit-sedikit, karena buat saya tuh saya sangat awam yang biasa-biasa aja gitu kan, tadi ya kayak bantu misalnya kayak oke, mau bikinin acara apa ya sudah dikonsepkan, yuk kita jalankan. Ya buat saya ya itu biasa-biasa, saya di kantor juga lakukan itu gitu ya, di kelompok-kelompok saya juga lakukan itu ya. Nah, pada saat yang saya dapatkan adalah pada saat berat-beratnya saya sedang mendampingi mami saya, ada satu malam, jadi saya tuh memang kadang-kadang suka mendapat insight ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan lansia, itu banyak sekali yang akhirnya saat mengkonfirm bahwa saya tuh sore ini akan bicara tentang lansia ya. Jadi saya lebih kepada sharing saja ya Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi saya ingat sekali waktu saya kelas 4 SD, nggak tahu dari mana asalnya, saya itu tiba-tiba kepengen punya cita-cita adalah nanti kalau saya dewasa, saya tuh pengen punya panti jompo. Nggak tahu dari mana asalnya. Ya itu terus sudah
berjalan waktu ya saya biasa saja ya aktif di gereja ya seperti umumnya ya, pergi kur, pergi kelompok-kelompok muda gitu ya, biasa-biasa saja. Terus kemudian pada saat mami saya sakit dan mau meninggal itu di tahun akhir 2019, dalam masa mami saya itu sakit yang sudah sangat parah dan sangat kritis, saya mendampingi beliau. Terus kemudian ada satu malam di mana saya itu seperti mendapat insight sehingga besok paginya pada saat saya bangun, saya itu seperti diberikan judul sesuatu dan judulnya itu adalah ketika dia memanggil. Dan saya cuma terima itu dan sampai sekarang masih segar di dalam ingatan saya bahwa judulnya pasti itu. Dan saya ingat pada saat itu dekat-dekat dengan Pak Hendra meluncurkan buku. Benar nggak Pak Hendra? Correct me if I'm wrong ya. Jadi pada saat itu tuh saya sempat kontak Pak Hendra untuk nanya apa maksudnya ini saya suruh jadiin buku atau misalnya mengumpulkan apa yang sudah saya lakukan untuk bisa di-sharingkan sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Insight-nya pada saat itu saya lakukan itu. Tetapi ya terus terang untuk buku saat ini saya masih belum mendeskripsikannya lebih lanjut ya, tetapi saya masih menyimpan itu dan saya yakin someday saya pasti bisa gitu ya. Terus seiring dengan perjalanannya, mami saya meninggal di 11 Desember 2019. Terus kemudian ya saya ya kalau misalnya masih ada lansia yang perlu ya saya bantu gitu kan. Tapi kalau enggak ya saya enggak masuk di kelompoknya lansia. Terus suatu ketika ada aktivis lansia yang kontak ke saya. Terus dia bilang gini ke saya, Sin kamu disuruh Romo tuh, suruh bantuin lansia. Terus dasarnya saya kan memang agak bandel gitu ya. Jadi saya bilang, oh ya tante gitu ya. Terus Romo tapi nggak kontak saya tuh gitu kan. Jadi saya tuh sempat ngomong seperti itu. Habis ketua lansia ini selesai, besokannya Romo kontak ke saya. Dia cuma bilang gini, Sin, itu kan sekarang nganggur ya. Terus saya bilang gini, masa sih mau aku nganggur? Karena kebetulan Romo ini adalah Romo saya sejak masih kuliah. Jadi dia sudah sangat mengerti saya aja ya. Jadi nyuruh-nyuruh juga udah kayak saya tuh anaknya aja gitu ya, main suruh-suruh aja. Terus dia bilang, Sin bantuin tuh lansia. Gak ada yang ngurusin, bikinin konsep kek, bikinin apa kek gitu. Terus saya itu cuma jawabnya gini, emang harus banget apa mau? Saya bilang gitu ya, karena sudah saking biasanya gitu. Terus dia ngomong gini, ya haruslah, lu juga pengangguran katanya gitu. Terus saya bilang gini, ya udahlah, ntar saya pikirin. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu singkat kata, saya itu akhirnya ya sudah gitu ya karena memang saya ya disuruh, terus saya juga merangkaikan dengan potongan-potongan yang memang mengarahkan saya harus menjalankan hal ini ya. Dan karena saya tadinya pikir biasa-biasa aja, orang namanya bantuin orang kan itu adalah kewajiban kita gitu ya. Tapi rasanya Tuhan memang mengarahkan saya untuk cobalah masuk di kelompok lansia untuk membantu mereka ya, karena mungkin secara konsep, mungkin secara implementasi ada hal-hal struktural yang harusnya saya bisa bantu gitu ya. Jadi akhirnya singkat kata kebetulan juga di Yakobus ini kami mendapatkan kesempatan ya. Jadi mendapatkan kesempatan, mendapatkan blessing, artinya mendapatkan persetujuan dari paroki. Terus kemudian belum lama paroki membeli sebuah gedung yang bekas SLB dan singkat kata kami sekarang sedang dalam masa persiapan untuk membuat daycare lansia. Ya, jadi daycare ini lebih untuk mengisi hari-harinya lansia. Karena kalau kita reflect ke belakang, mungkin apa sih kok ngambilnya temanya lansia gitu ya. Tadi selain saya dapat insight-insight-nya, terus kemudian ya tadi saya dicolek-colek untuk ayo ini ketika dia memanggilnya diberesin gitu ya. Nah, saya juga melakukan suatu riset lah ya. Kenapa sih? Nah, sekarang itu lansia yang disebut lansia itu kan 60 tahun. Terus kemudian dengan kondisi pertumbuhan domestik atau pertumbuhan negara lah ya sebetulnya,
komposisi lansia di Indonesia itu sekarang mencapai lebih kurang 10% dan jumlah ini terus bertambah. Kenapa? Karena tingkat hidup yang jauh lebih baik. Terus kemudian pertumbuhan kelahiran itu juga sekarang ini sangat boleh dibilang minim, ya. Yang kalau kemarin kebetulan kami voting dengan Profesor Renald Kasali menyampaikan bahwa sekarang ini pertumbuhan dunia itu yang tertinggi bukan Cina lagi, tetapi India, ya. Dan dari situ kenapa akhirnya saya memantapkan diri untuk ya udahlah kita sharing aja tentang lansia deh, ya. Dan kebetulan biasanya kita itu kan dalam kegiatan-kegiatan kita, walaupun sebetulnya pelayanan kita adalah pelayanan yang daily, tetapi biasanya kita itu setiap Natal dan Paskah itu kan pasti ada aja kegiatan-kegiatan khusus yang kita lakukan. Nah, mungkin ini juga menambah konfirmasi saya. Kenapa? Karena mungkin dengan saya sharing seperti ini, Bapak Ibu yang saya yakin juga ada di dalam pelayanan, ya, di dalam lingkungan Bapak Ibu masing-masing, di gereja masing-masing, di Shell atau komunitasnya masing-masing, bisa juga, ya, saya berharap bisa menjadi inspirasi untuk, ya, kalau bisa kita masuk dengan lansia. Kenapa? Karena di dalam pendampingan lansia, saya mungkin sharingkan di sini adalah lansia ini unik ya sebetulnya kalau saya bilang, ya. Jadi karena kita adalah makhluk sosial, kita masih memerlukan komunikasi, kita masih memerlukan self of actualization, masih memerlukan sosialisasi, tapi kadang-kadang sebagian dari mereka itu tidak mendapat kesempatan, ya. Jadi kadang-kadang mungkin saking sibuknya gitu ya, atau mungkin mereka jauh dari anaknya sehingga cuma ada mbaknya aja gitu ya, atau kemudian kadang-kadang ya mereka misalnya jadi seperti anak kecil lagi, atau dengan pertumbuhan teknologi kadang-kadang mereka tidak bisa ngikutin teknologi. Dan ini kami rasakan pada saat awal pandemi, yang tadinya kita suka ngumpul-ngumpul, terus kemudian pandemi itu kan semua menjaga, ya, semua tidak memperkenankan lansia keluar gitu ya. Dan pada saat itu akhirnya sempat vakum gitu ya. Dan kalau misalnya tadi rumah singgah itu sebetulnya kami sudah plankan dari 2020 ya, karena itu percis setelah mami saya meninggal. Terus kemudian 2020 kita bikin konsep, kita sudah dapat blessing, tinggal kita sudah dapat tempat ya, karena salah satu gedung paroki yang boleh kami tempati itu sebetulnya sudah ada dan sudah mulai kami rapikan, ya. Tujuannya tadi untuk bikin daycare, ya. Daycare-nya tuh konsepnya adalah lansia-lansia yang memerlukan pagi boleh diantar ke situ. Jadi kami itu mau trial untuk belum full daycare, ya. Jadi mungkin hari-hari tertentu dulu, terus jam tertentu kita mau trial dulu, karena kan kadang-kadang banyak dari mereka yang tidak bisa dihantar gitu ya, jadi mesti dijemput. Nah, kami kan mesti pikirin bagaimana jemputnya. Terus kebetulan saya dari Paroki Kelapa Gading, di Kelapa Gading ini lansianya luar biasa banyak dan luar biasa aktif, sehingga ya kami mesti pikirkan banyak hal, ya. Terus kemudian kami mesti pikirkan gimana nanti pada saat berkegiatan itu ada tenaga medis yang standby gitu ya. Jadi terus kemudian ada tenaga support yang standby, misalnya lansianya mau ke toilet dan lain-lain kan mesti disiapkan, ya. Tapi konsep daripada daycare itu adalah lansia diantar pagi, di situ kita akan beraktivitas sepanjang hari. Terus kemudian jadi kita tuh plan jam 8 pagi, terus kemudian nanti jam 4 itu dijemput atau diantar, sehingga rasanya dari jam 8 jam 4 ini mereka akan bisa sharing antar lansia, bisa mendapat cek kesehatan secara rutin. Terus mereka masih tetap bisa bersosialisasi, mereka masih tetap bisa mengekspresikan diri, terus kemudian mereka masih juga bisa menjalankan hobinya, ya, karena di situ kami inginnya adalah ada saung yang bisa, saung itu lebih kepada semacam tempat istirahat gitu ya. Terus kemudian di situ ada taman yang kita akan bikin, terus kemudian di situ bisa bercocok tanam. Kami bekerja sama dengan
komunitas di dalam gereja, ya, karena kebetulan ada komunitas lingkungan hidup. Nah, jadi kami bekerja sama dengan seksi-seksi yang ada di dalam kategorial paroki untuk bisa memberikan konten yang terarah, ya, jadi seperti kurikulum lah ceritanya seperti itu, ya. Jadi dari situ itu yang ingin kami lakukan, dan saat ini karena kondisinya baru mulai membaik, akhirnya setelah tertunda 2 tahun, akhirnya kami juga akan gulung kembali, dan ini sudah mendapat blessing. Terus kemudian paralel dengan itu, karena sekarang kondisinya sudah mulai membaik, jadi kami lakukan yang memang bisa dulu, karena nanti daycare-nya ini tuh memerlukan perbaikan di beberapa titik, ya, tadi termasuk pembuatan saung, terus kemudian kita pengen membuat sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk lansia. Tadi misalnya seperti bercocok tanam, nanti hasilnya bisa dimakan rame-rame, atau kalau misalnya masih lebih bisa dijual. Terus kemudian nanti di situ ada kafe, mungkin kalau misalnya ada yang nitip, terus kemudian kami mau buat Instagramable tembok gitu, ya, supaya bisa buat selfie-selfie, syukur-syukur bisa menarik komunitas-komunitas lain untuk datang, ya. Jadi selain lansianya ini jadi terhibur karena ada komunitas lain, di situ juga bisa misalnya, oh nanti bisa hasil daripada apa yang kita lakukan, misalnya kita mau bikin kayak souvenir atau kerajinan tangan lainnya, nah itu kan bisa dijual di saung tersebut gitu. Jadi artinya lebih kepada bagaimana sebetulnya ini dioptimalkan gitu, ya. Jadi bukan memperdayakan lansia supaya mencari dana, tidak, tetapi lebih kepada tadi, lebih pada mengisi hari-harinya mereka, karena biar bagaimana mereka tetap perlu didampingi, mereka tetap perlu self actualization, ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang saya mungkin, kalau saya di kantor, kalau Bapak Ibu mengenal saya, Bu karena Sinta, saya, mohon maaf Bu Sinta, ya, karena waktunya, boleh tolong baik Pak, ya, mengerucut ke pembelajaran atau peneguhan yang Ibu bisa sampaikan baik, ke kita baik di Pak, sini. terima kasih. Terima Jadi kasih. ya, terima kasih Pak Hendra untuk remindernya. Jadi Bapak Ibu, saya cuman ingin men-sharingkan ini. Kenapa saya masuk di dalam sharing yang seperti ini adalah untuk kita tahu bahwa di sekitar kita itu namanya pelayanan tidak harus pelayanan yang wah, tetapi bagaimana pelayanan ini bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dan kebetulan memang dari Keuskupan Agung Jakarta tahun ini juga ada arah dasar di mana kita itu diminta untuk lebih memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang perlu dibantu. Jadi lebih ke sana gitu, ya. Dan saya sih berharap dengan sharing saya ini bisa memberikan insight bahwa lansia yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang juga perlu diperhatikan, dan mereka perlu didorong, dimotivasi untuk mereka itu bisa mempunyai pengharapan bahkan di saat-saat akhir dari hidupnya, ya. Dan ini kita bisa mulai sebagai sesuatu yang baik, yang kalau kita rangkum itu bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan yang diminta untuk melakukan hal-hal yang baik untuk sekitar kita, bisa melayani terutama dari sisi lansia, ya, dari mulai kondisi-kondisi di sekitar kita. Bagaimana ini yang mungkin kita lihat sebagai hal-hal yang biasa, tetapi bisa memberikan manfaat yang dirasakan oleh lansia-lansia yang ada, sehingga mereka itu masih mempunyai harapan dan mereka masih bisa bersyukur kepada Tuhan di akhir hidupnya. Ya, jadi bagaimana kita mau berbagi, itu yang ingin saya sharingkan sore hari ini. Ya, semoga benang merahnya dapat ditangkap, dan kita dari keadaan kita, dari hal-hal yang terkecil itu kita bisa serahkan ini untuk kemuliaannya. Ya, terpujilah Allah Tuhan yang
senantiasa melimpahkan berkat-Nya dan memberikan talenta ya yang sudah diberikan kepada kita. Karena buat saya tadi kalau disampaikan talenta mendengarkan itu untuk apa? Ternyata talenta mendengarkan itu untuk meneguhkan orang lain dan untuk mengekspresikan, maksudnya kayak orang itu jadi bisa berasa oh saya itu dihargai ya. Jadi walaupun mereka itu sudah lanjut, tetapi mereka itu tetap bisa berharga, dan dari situ kita bisa sama-sama tetap memuji, kita bisa sama-sama tetap melakukan sesuatu yang baik ya. Jadi mungkin itu aja yang saya ingin sharingkan, bahwa kita bisa mulai pelayanan kita dari hal-hal yang terkecil yang mungkin buat kita adalah biasa-biasa saja, tetapi sebetulnya buat orang lain itu menjadi sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa, kita memberikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Ibu Sinta, luar biasa ya kesaksiannya. Ini mengajarkan kita untuk terus dengar-dengaran sama Tuhan ya, dan merespon panggilan Tuhan dengan baik. Haleluya. Nah, selanjutnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Yohanes Halim, tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita sama-sama mau siapkan hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada Bapak Pendeta Yohanes Halim dipersilakan. Sorry, masih di mute, Pak. Lupa. Padahal Zoom udah 3 tahun. Masih aja lupa nge-unmute. Oke, selamat sore teman-teman. Senang bisa bersama-sama dengan teman-teman semua di sini. Dan senang juga kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk Bu Amel dan Bu Sita yang telah melayani kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur boleh bersatu, menyatukan hati kami, bersatu memuji Tuhan, mendengarkan kisah kasih dari Tuhan yang menggerakkan satu hati di tempat ini untuk melayani Engkau melalui pelayanan yang bisa dikerjakan sesuai dengan panggilannya. Dan sore ini kami ingin merenungkan sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menolong kami. Kiranya Roh Kudus yang menginspirasikan penulis kitab suci dan juga yang mendiami pembicara dan pendengar di tempat ini boleh beracara. Satukan hati kami dengan roh yang sama yang ada di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya siapkan sedikit slide untuk sekedar sekitar ringkasan aja. Tema yang saya berikan adalah Live as You Are Called. Nah, ini menjadi tema yang bukan muncul dari pemikiran-pemikiran akademis atau apa, atau saya tiba-tiba berpikir demikian.
Tetapi ini pemikiran dari apa yang saya perhatikan di sekitar saya dan juga pelayanan saya. Sebagai informasi, saya memang ada di Jakarta, tapi pelayanan saya ada banyak di Indonesia Timur, dari Pulau Sangihe di utara sampai ke Pulau Rote di selatan, dari Manado, Kupang sampai Papua. Dan ini yang menjadi pengamatan saya bahwa kehidupan ini ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Mungkin buat teman-teman merasakan kesulitan hidup. Yang saya maksud dengan kesulitan hidup di depan mata saya di sana adalah benar-benar susah hidup. Setelah saya menemukan, kita coba lihat slide yang kedua, bahwa hidup ini akan terus semakin penuh dengan tantangan. Tantangan hidup ini semakin besar. Saya percaya teman-teman di bank dan di institusi keuangan dan semua yang bekerja di Jalan Sudirman dengan segala kantor-kantor yang besar itu pasti memahami ini dengan skala yang berbeda. Tapi yang saya maksud dengan tantangan hidup yang semakin besar ini sebetulnya tidak mudah, tidak hanya masalah apakah saudara tantangan yang saudara hadapi. Saya menemukan banyak orang-orang yang bakal untuk membeli odol aja tidak bisa. Negara kita begitu maju, begitu kaya, tapi untuk odol tidak bisa. Bahkan beberapa rekan putri tidak sanggup membeli pembalut, sesuatu yang sangat dibutuhkan dan tidak bisa ditunda. Saudara, itu kenyataan hidup. Kalau kita hanya melihat yang besar, maka saudara akan selalu merasa kurang. Tapi kalau saudara melihat mereka, mungkin kalau saudara masih memiliki hati nurani, saudara tentu malu dengan apa yang saudara miliki dan saudara komplain kepada Tuhan. Mereka jauh di bawah apa yang kita punya. Itu membuat saya terus-menerus pakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani mereka. Karena tantangan hidup ini semakin besar. Mereka harus bekerja lebih dari 8 jam sehari. Mereka harus bekerja puluhan jam dengan UMR yang ada ya sekitar 2 juta sebulan di rata-rata di kota-kota di kecil daerah timur, di Pulau Timur, di Soe, Kupang, Tablolong itu semua hanya kecil. Itu pun bekerja di kantor. Kalau mereka bekerja lepas, pasti di bawah itu. Saudara, ini bukan membuat kita pesimis untuk hidup, hanya membukakan pergilah ke timur, Anda akan melihat itu semua. Anda hanya melihat apa yang Anda punya, Anda akan terbatas sekali. Karena tantangan hidup semakin besar, baik di berbagai level, ini membuat banyak orang Kristen tidak melakukan fungsinya sebagai umat Tuhan. Saudara, tantangan makin besar, tapi panggilan hidup untuk menghidupi iman Kristen tidak pernah berkurang. Tuhan tidak memberikan perintah, layanilah aku kalau hidupmu nyaman. Layanilah aku kalau hidupmu bercukupan. Perintah Tuhan kepada setiap orang Kristen, dimanapun, apapun situasinya tetap untuk melayani Tuhan. Jadi tantangan hidup dengan panggilan hidup yang terus meningkat. Saudara, bersyukur teman-teman yang ada di daerah timur sana, saya ngomong timur bukan kota besar seperti Makassar, tapi kota-kota yang kecil, di tengah-tengah kesibukan mereka, ibu-ibu dan para bapak-bapak tua itu, panggilnya papa-papa, mama-mama, oma-oma itu masih setia untuk melayani Tuhan. Dan mereka melayani Tuhan bukan untuk mencari berkat Tuhan, sekedar menyogok Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh ingin mengucap syukur setelah bekerja berbelasan jam. Ini yang ingin saya bawa, bagaimana dengan kita yang tinggal di kota besar? Bukankah seringkali kita tidak punya waktu untuk melayani? Karena kita merasa sibuk, pekerjaan kita, tantangan tantangan tuntutan pekerjaan kita, karena kita takut dengan segala kehilangan dan segala kekurangan, maka kita terus bekerja sehingga kita lupa bahwa kita hanya membereskan satu aspek, yaitu tantangan hidup yang membesar. Saya tidak naif untuk mengatakan kita tidak punya tantangan di kota besar. Tetapi bagaimana dengan panggilan Tuhan untuk kita sebagai orang Kristen menghidupi ini? Ini menjadi pemikiran kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan satu bagian dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Saya sudah kutip di sini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Selanjutnya, sebagai latar belakang, Paulus menuliskan kitab Korintus ini kepada sebuah gereja di Korintus yang masih sangat baru. Korintus adalah kota perdagangan, kota yang besar, kota yang megah, seperti kota Jakarta saat ini. Di dalamnya banyak orang-orang Yahudi menjadi Kristen, dan juga banyak orang-orang Yunani menjadi Kristen. Banyak orang miskin menjadi Kristen, orang kaya menjadi Kristen. Ada tuan-tuan menjadi Kristen, budak-budak menjadi Kristen. Di sini persoalan timbul ketika perbedaan kasta yang ada di antara mereka yang sangat nyata, dan tiba-tiba Tuhan katakan mereka adalah satu keluarga.
sehingga terjadi sedikit perselisihan, dan inilah nasihat Rasul Paulus kepada mereka. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Saudara perhatikan, ayat ini memiliki kata 10 kata dipanggil, dipanggil, dipanggil. 10 kata dipanggil atau memiliki akar kata panggil, 8 dalam bentuk kata kerja perintah, dan 2 dalam bentuk kata benda. Artinya ini bicara mengenai sebuah panggilan. Maka kita lihat ayat slide berikutnya. Kita lihat bahwa ayat ini bicara mengenai panggilan. Setiap dari kita dipanggil. Maka ayat 17 menjadi ayat sentral, tesis daripada ayat 17 sampai 24. Yaitu bahwa setiap orang itu harus hidup sebagaimana telah ditentukan Tuhan dalam keadaan waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Teman-teman, kita sering sulit membedakan antara calling dengan vocation. Saudara, dalam dunia kerja kita tahu vocation seringkali kita samakan dengan calling, tapi sebetulnya ada esensi yang berbeda di antara calling dengan vocation. Vocation tentunya dari kata voco, itu dalam bahasa Latin, ya artinya juga calling. Voco, kalau saudara kenal vokal, itu dari kata dasar voco, saudara juga mengerti voco artinya suara, sehingga vocation adalah suara yang memanggil. Dari kata voco juga saudara bisa mendengar kata provokasi, yaitu suara-suara yang mengacaukan, ya gitu ya. Saudara bisa melihat ada vocabulary, gitu, kata-kata yang diucapkan ini suara. Nah, tapi kata vocation di dalam bahasa Latin memang artinya sama dengan calling, yaitu sebuah panggilan. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pekerjaan. Setiap orang memiliki calling yang berbeda, tetapi ada general calling. General calling kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi garam. Itu general calling. Bagaimana kita jadi garam dan terang, itu adalah particular calling. Setiap orang harus menghubungi bagaimana mengerjakan general calling dengan particular calling-nya. Tetapi vocation hari ini sangat sempit, terjadi penyempitan arti. Jadi dulu dalam bahasa Latin tidak ada bedanya, calling bahasa Inggris, vocation bahasa Latin. Tapi di dunia modern, vocation mengalami penyempitan arti hanya menjadi sebuah karir. Sehingga ada pendidikan vokasi dan jalur vokasi, tapi itu intinya hanya sebuah karir. Yang saya mau bicarakan bukan karir, bukan vocation sebagai karir, tapi kembali kepada arti vocation, yaitu voco, ada suara yang memanggil saudara. Saudara, tidak semua orang yang punya telinga mendengar. Banyak orang punya telinga, dan banyak semua orang punya telinga. Tapi tidak semua orang mendengar. Dan yang mendengar tidak semua mengerti atau melakukan. Sehingga dalam bahasa Inggris kita mengenal you hear but you do not listen. Seperti itu. Saudara, di dalam Paulus mengatakan ini, ada orang-orang budak yang merasa saya ini budak, saya tidak bisa melayani Tuhan. Karena saya harus jadi tuan dulu, saya harus bisa kaya dulu, baru saya bisa mengerjakan calling Tuhan. Dan saya menggunakan kata calling karena vocation mengalami penyempitan arti, tapi sama dengan maksud itu calling. Jadi banyak orang mengatakan saya budak, bagaimana mungkin saya bisa melayani Tuhan? Tidak, saya harus kerja keras, hidup sebagaimana budak, dan baru bisa melayani Tuhan kalau sudah bebas. Lalu yang Tuhan berpikir, oh saya tuan, saya tidak perlu melayani Tuhan. Jadi yang melayani Tuhan mungkin orang lain.
Lalu ada juga orang-orang yang religius. Orang Yahudi itu digambarkan sebagai orang religius. Orang Yunani yang bukan Yahudi pada waktu itu dianggap orang yang tidak religius. Nah, orang Yahudi berpikir begini, semua orang Yahudi boleh menjadi Kristen, tetapi semua orang Kristen harus menjadi orang Yahudi. Artinya, Yahudi tidak perlu jadi Kristen. Tapi Yahudi yang mau jadi Kristen, ya sudah jadi Kristen. Tapi orang Kristen yang bukan Yahudi, kalau dia mau jadi Kristen, dia harus jadi orang Yahudi. Artinya apa? Dia harus disunat. Dia harus mengikuti aturan-aturan ajaran Yahudi. Nah, ini membuat orang menjadi minder. Oh, saya belum disunat, maka mungkin saya orang Kristen kelas 2. Lalu orang Yahudi bilang, iya kamu kelas 2. Gitu. Sehingga seakan-akan saya tidak bisa melayani Tuhan, karena saya bukan orang Kristen yang utama. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa ketika kita dipanggil, apakah kita budak atau tuan, atau orang Yahudi, atau orang Yunani, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dalam keadaan kita sebagaimana kita ada. Sehingga Paulus mengatakan dalam ayat berikut, yaitu dalam 2 contoh ini, dalam ayat 18-20, dia katakan kalau engkau adalah orang bersunat, maka tidak perlu engkau disunat. Sunat itu tanda religius, tanda orang-orang Yahudi. Tapi kalau engkau sudah bersunat, ya tidak usah hilangin sunatmu itu. Lagian ngilangin sunat gimana caranya ya? Hilangin tato sih masih bisa, hilangin sunat saya tidak tahu caranya. Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa sunat sebagai tanda religius tidak berarti apa-apa. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Atau kakak bahasa Indonesia menggunakan kata hukum Allah, tetapi yang digunakan dalam bahasa Yunani bukan nomos di sini. Nomos itu nomos itu hukum, ya. Tetapi yang digunakan adalah entheos, yang artinya adalah petunjuk Allah. Engkau tidak menaati petunjuk atau perintah Allah dalam hidupmu, maka tidak ada gunanya tanda religiusmu. Saudara, bukan status keagamaanmu, bukan baptisanmu, bukan karunia rohanimu yang membuat engkau menjadi umat Tuhan. Tetapi ketaatanmu lah yang menunjukkan engkau adalah umat Tuhan. Saudara, respon dari orang-orang yang menerima anugerah bukan dia menerima baptisan yang aneh-aneh atau karunia-karunia rohani yang aneh-aneh. Saya tidak mengatakan yang menerima itu berdosa, tidak. It's okay, that is karunia. Tapi setiap orang berbeda. Tetapi itu bukan menunjukkan dia memiliki status rohani lebih tinggi. Tetapi respon dari anugerah adalah ketaatan. Bukan tanda-tanda keagamaan. Saudara mau dibaptis selam ke, di sungai Yordan ke, di sungai Nil ke, kalau di Ciliwung mau, tidak akan mengubah status rohanimu di hadapan Tuhan kalau engkau tidak taat. Saudara boleh menjadi A, B, C, D di dalam gereja. Kalau saudara hidup tidak dalam ketaatan, itu bukan tanda-tanda kelahiran baru. Maka keselamatan atau kelahiran baru membawa kepada ketaatan. Alkitab tidak pernah mengatakan ketaatan membawa kepada keselamatan. Saudara boleh cari. Semua adalah by grace, through faith, Christ. By faith alone, by grace alone, faith alone, in Christ alone. Maka ditambah dengan ketaatan. Kalau Itu kita adalah keselamatan itu jalan menerima Tuhan. Oke, jadi Ya, lanjut, Pak. keselamatan adalah anugerah yang membawa kita untuk hidup dalam ketaatan. Jadi artinya orang-orang yang sudah menerima Tuhan, lahir baru, percaya, itu harusnya hidup dalam ketaatan. Sekalipun ketaatan tidak pernah membawa kepada keselamatan. Jadi jangan dibalik, ini satu arah. Justru tanda keselamatan kita adalah ketaatan kepada firman Tuhan, bukan status kerohanian. Maka yang berikutnya adalah, apakah engkau orang Yunani atau orang Yahudi, engkau memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan status keagamaan. Yang berikut adalah Paulus bicara mengenai status sosial ekonomi yang ada di dalam antara mereka. Yaitu dikatakan, apakah slide berikut, apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil, itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Setelah kita lihat bahwa budak dan tuan di zaman perjanjian baru adalah hal yang umum. Nah, ketika seorang budak merasa dirinya adalah sebagai seorang Kristen, dia merasa harus dibebaskan, baru dia mau melayani Tuhan. Paulus mengatakan, kalau kau dipanggil sebagai budak, tidak ada masalah. Karena kerohanianmu, spiritualmu, tidak
dilihat dengan status ekonomi atau sosialmu. Dan kita tahu Paulus juga bukan orang yang naif ingin melawan perbudakan pada waktu itu. Paulus tidak menyetujui secara prinsip, tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa kalaupun dengan status budak engkau tetap bisa melayani Tuhan. Dan bagaimana dengan Tuhan? Paulus ingin mengatakan kepada para tuan, sekalipun engkau orang bebas, engkau adalah hambanya. Engkau adalah, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Yang tuan sebagai orang bebas pun adalah budak Kristus. Jadi, apakah budak ataupun tuan, keduanya adalah budak Kristus. Sehingga bukan status ekonomi atau sosialmu yang harus kau perhatikan, tetapi apakah engkau mau melayani Tuhan. Engkau sebagai budak bisa melayani Tuhan, engkau sebagai tuan bisa melayani Tuhan, karena keduanya adalah budak Kristus. Nah, Paulus mengatakan bahwa di dalam apapun yang terjadi dengan orang itu, keduanya telah dibeli, baik budak ataupun tuan yang telah percaya Tuhan, keduanya telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu sekedar menjadi hamba manusia, tetapi harusnya menjadi hamba Tuhan. Saudara, ketika ada kasus dengan Filemon dan Onesimus, saudara bisa baca di kitab Filemon, hanya satu pasal. Onesimus, masih di slide sebelum ini, Onesimus adalah budak dari Filemon yang kabur. Nah, dari kota Filipi, dia kabur ke Roma. Di Roma dia bertemu dengan Paulus. Dan Paulus mengajak dia, dan dia bertobat, dia menjadi murid dan asisten Paulus. Tapi Paulus tahu dia statusnya budak. Karena itu Paulus harus mengikuti aturan pada waktu itu dan membawa Onesimus kembali kepada Filemon. Onesimus, kamu budak. Kamu tidak bisa lari dari Tuhanmu. Engkau tetap bisa melayani Tuhan, sekalipun sebagai budak Filemon. Lalu Paulus menulis surat kepada Filemon. Onesimus tadinya budak, tapi sekarang menjadi saudara. Budak, tapi dia adalah saudara, karena itu perlakukan dia sebagai saudara. Dan engkau tetap bisa melayani Tuhan. Saudara, Filemon sangat baik, dan pada akhirnya melepas Onesimus menjadi orang bebas. Dan tentu itu karena kemurah hatian Filemon, dan Onesimus menjadi bishop di salah satu kota di Eropa pada abad pertama, oleh karena kebaikan Filemon, seorang budak tetap bisa melayani Tuhan. Saudara, semua orang adalah budak Kristus, semua orang dituntut kepada ketaatan kepada Kristus, semua orang yang di dalam Tuhan telah dibeli dan lunas dibayar. Karena itu, tidak perlu tunggu saudara naik pangkat, jadi kaya, menjadi lebih baik. Saudara, semua orang yang menunggu ekonominya lebih baik, baru mau melayani Tuhan, mereka berakhir kepada suatu situasi tidak pernah melayani Tuhan. Saya melihat teman-teman saya yang seumuran hari ini masih setia melayani Tuhan, karena dari muda mereka melayani Tuhan. Yang hari ini masih setengah setia memberikan persembahan perpuluhan, karena dari SMA uang jajannya disisihkan. Saudara, kalau tidak pernah memberi dari sebagian uang saudara dari saat masih kecil, ketika gaji saudara besar, hampir tidak mungkin saudara akan memberikan lebih baik. Saudara akan mengurangi porsi. Mungkin secara nominal membesar, tapi persentasenya akan mengecil. Karena saudara bilang terlalu besar. Jadi segala sesuatu itu tidak menunggu. Kalau saudara ada dipanggil Tuhan untuk melayani, semua orang dipanggil sebagai general calling, maka particular calling saudara adalah mengerjakan general calling itu. Tidak melihat status keagamaan, status religius. Apakah tadi dikatakan you adalah clergy di gereja, dari romo, priest, atau whatever it is, ataupun saudara adalah orang kaya, atau harus tunggu menjadi jabatan tertentu bisa melayani Tuhan, maka ketika saudara menunggu, jabatan belum tentu datang. Pelayanan pasti tidak dilakukan. Jadi jika saudara dipanggil, kerjakan itu. Lalu apakah Paulus mengatakan kalau engkau miskin, biarlah tetap miskin, kalau engkau budak, tetap budak? Tidak. Paulus mengatakan jika ada kesempatan untuk mengubah status, kerjakan. Ubah statusmu, dikatakan dalam ayat 17 ini, jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Artinya Paulus tidak mengatakan pasrah. Engkau harus berjuang untuk hidupmu. Tapi dalam masa perjuanganmu itu, engkau nggak bisa merupakan panggilanmu sebagai orang Kristen. Engkau tidak bisa tunggu sampai engkau mendapatkan sesuatu, karena itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ayat ini bicara mengenai menghidupi panggilan kita dalam keadaan apapun juga ketika kita saat ini berada. Kita dipanggil saat ini, kerjakan saat ini. Apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa berikan, itu saudara kerjakan.
Saudara, saya ingin membawa dalam slide terakhir dalam diskusi singkat kita ini, yaitu mengenai etika Kristen. Dalam berhubungan dengan ayat ini, tadi dalam 1 Korintus 7 ayat 19, Paulus mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Yang penting adalah ketaatan kepada Kristus. Saudara, tidak penting saudara memiliki karunia ABC. Kalau saudara memiliki karunia ABC, saudara dituntut lebih besar. Tapi saudara nggak bisa bilang begini, saya nggak bisa melayani Tuhan. Saya nggak mau taat sama perintah Tuhan untuk melayani karena saya tidak punya karunia. Status religius saya tidak jelas. Saudara, tidak. Perintah Tuhan tidak penting saudara punya itu atau tidak. Yang penting saudara menaati firman Tuhan. Dan Paulus di dalam ayat, dalam kitab yang lain, dalam paralel kata-kata kalimat yang hampir sama, dia mengatakan demikian. Sebab dalam Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Sekali lagi, status keagamaan tidak penting. Yang penting adalah iman yang bekerja oleh kasih. Yang penting adalah iman yang dinyatakan dalam kasih, dalam bentuk praktek kasih. Yang pertama taat, yang kedua praktek kasih. Yang ketiga, dalam Galatia 6 ayat 15, Paulus mengatakan demikian. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru. Yang penting adalah menghidupi cerita sebagai ciptaan baru. Saudara, kita sering dijebak. Yang penting saya sudah tidak berbuat dosa, saya tidak melanggar firman Tuhan, cukup. Tidak cukup. Paulus mengatakan engkau harus menunjukkan, menghidupi charity-mu, karitasmu dalam bentuk yang bisa dilihat orang. Bersyukur untuk Ibu Sinta yang mau mengerjakan untuk orang-orang tua itu. Tetapi setiap orang akan memperlihatkan Tuhan kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika Tuhan memperlihatkan seperti orang yang ketemu dengan Samaria, orang Samaria yang baik hati, yaitu bertemu dengan orang yang dirampok, maka setiap orang akan dipertemukan Tuhan, diperlihatkan Tuhan. Soalnya you mau lihat nggak? Atau you lihat tutup mata, you dengar tutup telinga. Maka iman yang dinyatakan dalam kasih, bukan iman yang self-centered. Yang penting saya selamat, yang penting saya diberkati, yang penting saya maju. I don't care with other people. That is not the point of Christianity. Di dalam Galatia 6 ayat 15, maka Paulus mengatakan yang penting adalah menghidupi cerita dari ciptaan baru. Cerita, yaitu bagaimana hidup menjalankan hidup berbagian dengan cerita Tuhan. Sebenarnya kalau kita punya waktu sebentar, saya ingin membahas 3 etika sekular yang sangat penting untuk kita ketahui dan berhubungan dengan 3 ayat ini. Yang pertama, di dunia ini terbagi 3 besaran etika, yaitu pertama yang tersebut sebagai deontological ethics. Saya tidak bisa menerjemahkan selain menjadi deontologi. Karena deontologi adalah bicara mengenai right or wrong. Jadi segala sesuatu orang-orang ini hidup bicara benar atau salah, terutama karena ada konsekuensi dari right and wrong. Dan hidup mereka hanya untuk itu. Maka banyak orang-orang hidup baik di luar kekristenan karena mereka mengikuti deontological ethics. Mereka tahu yang benar dan tahu yang salah. Maka kalau kita tidak hati-hati, 1 Korintus 7 ayat 19 membuat kita tidak menjadi berbeda dengan deontological ethics sekular. Yang penting kita menaati Tuhan. Tapi sebetulnya bukan itu. Karena deontological ethics sekular hanya berpusat pada diri sendiri, yaitu yang penting saya tidak salah, yang penting saya benar. Tapi untuk siapa saya benar, tidak menjadi, nggak pernah punya solusi, nggak pernah punya ada jawaban. Christian ethics, ketaatan kita kepada Tuhan, karena ada yang memerintahkan kita, ada command ethics, bukan cuma sekedar right or wrong. Maka kita memiliki yang disebut, setiap orang akan memiliki summum bonum, yaitu the highest end yang ingin dicapai. Tetapi deontological ethics hanya ingin menjadi tujuan akhir mereka hanya menjadi orang bermoral. Tetapi tujuan akhir daripada orang Kristen yang taat ingin menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus adalah contoh yang paling taat. Maka ketika kita menaati perintah Tuhan, it's not about right and wrong. Of course, taat perintah Tuhan tentang right and wrong, do this, don't do this, tetapi beyond daripada hanya mencapai menjadi manusia yang paling bermoral di dunia ini. Tapi menjadi manusia yang sungguh-sungguh ada dalam persekutuan dan serupa dengan Kristus. Saudara, ada kelompok lagi yang kita sebut sebagai teleological ethics secular. Teleo
Di Onto tadi seperti itu, theological itu hanya melakukan bad or good dari dirinya sendiri. Mungkin praktek yang paling sering terjadi adalah hedonisme. Yang penting baik buat saya. Saya tidak peduli apakah orang yang baik buat saya itu jelek buat orang lain. Maka yang penting saya. Jadi theological ethics secular adalah menjadi orang baik buat saya. I, me, myself, and myself. Maka I don't care apakah dunia mengatakan itu jelek atau buruk. Yang penting saya happy. Yang penting saya senang, saya baik. Maka ini berbeda dengan ketika perintah Tuhan, iman dinyatakan dalam kasih. Saudara, kita tidak diminta untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita diminta untuk mengasihi sesama. Perintah Tuhan yang pertama, kasihlah Tuhan. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Seperti kamu mengasihi dirimu. Kenapa? Tidak ada perintah Tuhan, kasihlah dirimu. Kasihlah Tuhan seperti engkau, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan sudah tahu, engkau pasti mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada orang yang perlu dikasih perintah untuk mengasihi dirinya sendiri. Jadi, kasihlah Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan dengan mengasihi sesamamu yang kelihatan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan bagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri? Buka dompetmu, buka rekening kartu kreditmu, rekening tahapan dan whatever bankmu itu. Kemana uang-uang itu pergi? Ke sanalah engkau mengasihi dirimu. Kau bisa lihat berapa persen kau mengasihi dirimu, berapa persen kau mengasihi sesama. Saya kan punya gaji cuma segini, tunggu gaji besar. Tidak akan. Coba kalau ada HRD ya, Pak Hendra, atau di HRD, naikin aja gajinya. Tidak bakalan orang itu yang tidak punya hati atau praktek iman akan mengerjakan lebih. Jumlah gaji tidak ada hubungannya dengan hatimu. Saudara, yang ketiga, yang paling berbahaya, yang sangat besar adalah existential ethics. Existential ethics adalah hidup sama dengan theological, cuma bedanya apakah bad atau good. Kalau existential hanya menyatakan keberadaan diri yang lebih penting. Sedangkan yang Tuhan mau adalah narrative ethics, yaitu kita menjadi aktor atau aktris atau aktor atau aktris pendukung dari sebuah cerita Tuhan. Jadi hidupmu tidak hanya untuk dirimu sendiri. Bukan cuma membesarkan kerajaanmu. Hari ini, saudara, mungkin level saudara adalah akan terus berusaha bekerja dengan baik supaya punya gaji lebih baik, supaya saudara bisa menyekolahkan anak-anak yang baik. Sekolahin anak-anak yang baik di sekolah yang baik, supaya anak-anak itu bisa kuliah di tempat yang baik. Supaya anak-anak saudara bisa menikah, bisa bekerja di perusahaan yang baik, menghasilkan uang. Dan supaya apa? Supaya anak saudara bisa punya anak yang baik. Supaya apa? Anak saudara harus bekerja supaya bisa menyekolahkan cucu saudara di sekolah yang baik, supaya cucu saudara bisa sekolah kuliah di tempat yang baik, supaya cucu saudara bisa bekerja di tempat yang baik. Supaya apa? Supaya cucu saudara punya penghasilan yang cukup, kalau perlu punya usaha, startup. Supaya apa? Supaya cucu saudara bisa menyekolahkan anak dari cucu saudara. Maka yang terjadi adalah it's not God's narrative, your narrative, my narrative. Cerita kita, bukan cerita Tuhan. Sehingga kalau nanti kita judul filmnya, nanti kita cerita tentang hari ini, maka it's about me. Ketika kita sudah tua, it's about me. My son, my grandson, my grandson, it's about me. Naratif etik ingin mengajak kita adalah, no, you are just an actor, one actor, or supporting actor to the whole story that is God's story, not your story. Tapi ini yang ingin saya tampilkan, bahwa ketika kita tidak mengerjakan ini, maka sebetulnya pertanyaannya apakah kita orang Kristen? Saya tutup dengan aplikasi di slide terakhir. Maka live as your call. Status kita tidak menghalangi untuk saudara menghidupi etika Kristen. Command ethics itu harus jadi ya. Command ethics untuk menaati Kristus. Narrative ethics untuk berpadanan dengan cita Tuhan melayani Kristus. Virtue ethics untuk mempraktekkan kasih. Yang kedua, kita bisa confident. Siapapun saudara, apapun status saudara, apapun situasi saudara, untuk menghidupi etika Kristen hari ini. Saudara nggak usah mikir nanti.
oh sekarang belum cukup, waktunya belum tepat, tempatnya nggak benar. No, waktu saudara memikirkan tempat, waktu, dan situasi yang tepat, saudara juga tidak akan melayani Tuhan. Karena panggilan saudara bukanlah layani Tuhan kalau tempat, waktu, situasinya bagus. Tidak. Tuhan mengatakan in season, out of season. Baik atau tidak baik waktunya. Yang ketiga, teruslah berperanan dalam dunia ini. Tanpa harus bergantung kepada dunia ini. Karena kita bergantung kepada Kristus. Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara yang mau membuka mata, membuka telinga, akan ada tempat di mana saudara bisa mempraktekkan kasih. Berbagian dengan cerita Tuhan. Bukan cuma dengan cerita saudara sendiri. Demikianlah yang ingin saya bagikan sore ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai berbicara dalam diskusi atau renungan yang singkat ini, banyak kesalahan di dalamnya Tuhan ampuni. Tapi setiap kebenaran Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh diubahkan hidup kami. Bukan hanya untuk hidup bagi kami sendiri, kami hidup untuk melayani Tuhan, untuk menahati Tuhan, untuk berbagian dengan cerita Tuhan. Itulah tujuan kami diselamatkan, dan cuma untuk hidup bagi diri kami sendiri. Sebagaimana Kristus hidup bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Halim atas kesaksian dari firman Tuhan yang luar biasa. Ini puji Tuhan banget sih, ini beneran sangat nyangkut ya, karena kita kan sini semua dari background yang berbeda-beda, bahkan dari daerah yang berbeda-beda, tetapi dengan apapun status jabatan dan lain sebagainya itu tidak menghalangi kita untuk menghidupi etika Kristus ya Pak ya. Bahkan itu pun juga bukan berbicara melayani di gereja aja, tapi juga di lingkungan keluarga kita, bahkan di pekerjaan kita juga bisa melakukan etika Kristus melayani Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mau berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Feni dari KCU Pondok Indah. Jadi nanti Ibu Feni bisa bersiap. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu. Boleh pamit izin sebentar. Ya, Saya boleh. mohon pamit karena saya sudah ditunggu lagi di kelompok berikut. Saya sudah izin ke Pak Hendra, jadi memang jadwalnya rada overlap. Jadi saya tidak ikut berdoa, tapi saya rindu sebetulnya mungkin lain kali ikut berdoa. Tapi saya mendoakan teman-teman di BCA untuk boleh seberapa kecil kalian tidak masalah. Karena ketika lilin itu kecil, tetap akan menerangi sekitar kita. Nah, it doesn't matter how big you are, it matter is how big our God is. Amin, luar biasa. Amin. Thank you, Terima kasih. Thank you, Pendeta Yohanes. Thank you, Jo. Pak. Yuk, selamat malam. Malam. Thank you. Oke, kita mau siapin hati kita untuk menyanyikan lagu pujian lagi, Bapak Ibu, sebelum kita ke doa syafaat. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup ya Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dipersilakan dengan Ibu Feni. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, kita hadir ke dalam hadirat-Nya. Saya akan pimpin doa ini dalam ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk kembali berkumpul, kembali saling menguatkan, dan juga memuji Engkau. Bapa, kami sangat sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bapa, berilah kami kesempatan agar kami dapat berubah menjadi lebih baik. Bapa, bimbing kami agar menemui jalan terang yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, perkenankanlah hari ini kami berdoa untuk kondisi yang sedang terjadi. Begitu banyak permasalahan yang terjadi pada bangsa dan negara kami, juga pada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Mulai dari ekonomi, sosial, keagamaan, hingga perseteruan antar bangsa yang belum juga berakhir. Ya Bapa, banyak yang mengalami ketakutan, terutama mereka yang tinggal di negara-negara yang mengalami kisruh. Perseteruan ini juga membuat kondisi ekonomi dunia juga ikut terpengaruh dan menjadi tidak stabil. Banyak sekali saudara-saudara kami di luar sana yang menderita kelaparan dan kesulitan ekonomi. Bapa, ajarilah kami untuk bersyukur dan bukalah hati kami, agar kami senantiasa selalu berbagi, saling membantu, saling mendukung dengan yang lain. Bimbinglah kami agar bersama-sama kami dapat meringankan setiap beban saudara kami yang lain. Biarlah kami boleh menjadi manusia yang cinta damai, yang penuh dengan belas kasih. Bapa, kami juga memohon kesehatan yang hanya daripada-Mu. Untuk menghadapi beragam masalah kesehatan, termasuk munculnya varian baru COVID. Ya Bapa, semoga situasi ini tetap terkendali dan Bapa selalu sertai kami. Secara khusus kami ingin juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang tengah memasuki tahun politik, di mana tahun 2024 kami akan mengadakan pemilu. Ya Bapa, sertai setiap prosesnya, jauhkanlah dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Bukalah hati dan pikiran setiap pihak, supaya teringat kembali akan tujuan bersama. Bapa, kami juga mendoakan para pemimpin kami, presiden, dan seluruh aparatur negara. Kiranya Bapa senantiasa memberikan mereka hikmat kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu. Berikanlah mereka keadilan dan juga sikap takut akan Engkau ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk BCA kami yang tercinta. Kiranya Bapa selalu menyertai, sehingga BCA bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi para shareholder, stakeholder, masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa agar para pemimpin BCA diberikan kesehatan, diberikan kebijaksanaan, agar dapat menentukan langkah dan strategi selanjutnya yang dapat membawa kami menjadi semakin maju dan menjadi semakin terdepan. Berkatilah kami para karyawan BCA, supaya kami dapat
melayani dengan hati yang tulus. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Sepakat Berdoa. Kiranya Bapa selalu menyertai keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami. Sertailah untuk setiap apa yang kami lakukan, baik pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Ibu Marta Halim, Ibu Widya, Ibu Ana Yulianingsih yang sedang sakit. Kiranya Bapa mengangkat seluruh penyakitnya, berikan kesembuhan yang hanya daripadamu, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan bugar. Bapa, kami berdoa untuk Sepakat Berdoa, kuatkanlah kami, biarkanlah kami dapat terus melayani, mendoakan, dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Biarlah kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi wadah yang dapat membangun dan menguatkan iman. Terakhir kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing yang sedang mengalami pergumulan. Bapa, Engkau Maha Tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kami. Bapa yang akan bantu kami dalam memenangkan pergumulan ini. Biarlah karya-Mu nyata dalam hidup kami. Demikianlah doa yang jauh daripada sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberikan kami pengampunan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Feni, dipersilakan Pak Hendratan untuk doa Iya, berkat. oke. Kita berdoa sama-sama. Aku bersyukur Bapa melihat bagaimana kebaikan Bapa juga terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami telah menerima firman-Mu. Kami juga telah sepakat berdoa. Biar ini menjadi pilar doa kami sebagai bagian dari insan BCA atau alumni BCA. Kiranya kita kembali ke tempat di mana kita berada dan menerima kuasa dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, boleh dibuka mic-nya. Sekali lagi selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya bersyukur sekali kita kembali lagi ada. Sebagaimana kita ada, saya percaya kita semua dipenuhi dengan kasih karunia selalu. Saya boleh menyapa teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali join di Sepakat Doa. Boleh tolong kasih icon love kah, jempol kah, atau apa. Boleh, ada. Supaya kita bisa menyambut teman-teman semua yang ada di sini. Adakah sahabat-sahabat baru kita yang baru pertama kali join? Ada. Saya tadi ada melihat Pak Stephen Wijaya ya. Bapak Kak Kanwil kita yang di 2 ini. Tapi masih ada gak? Masih ya? Masih ada kah? Pak Anggolo? Shalom ya? Bapak Ibu semua. Pak Stephen. Ya, Pak Stephen. Yes. Ya, selamat datang Pak Stephen. Terima kasih. Shalom, Ya. Stephen. Thank you. Shalom Ya. semuanya. Bagaimana biasa kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi, teman-teman. Ya. Kita akan ketemu 2 minggu lagi, nanti tanggal 20 November yang akan dilayani firman Tuhannya oleh Bapak Lukman, ex Kakanwil, terakhir di Kakanwil 10 beliau. Dan satu pengumuman lagi yang perlu saya sampaikan, karena Sepakat Doa kita ini makin berkembang, kegiatan kita juga nanti makin banyak. Nanti Januari kita akan lakukan perayaan Natal sama-sama, Sepakat Doa versi Natal, edisi Natal yang dilakukan secara online sama-sama. Teman-teman boleh nanti mulai sounding-sounding ke teman-teman yang lain yang di kantor dan sebagainya. Dan di kru Sepakat Doa sendiri sebagaimana yang sudah ada saat ini, kita menambah lagi ada kru yang baru ya. Ini saya perkenalkan yang ada dulu yang hari ini yang sudah bergabung juga dengan kita, yaitu Bapak Anggolo, Kepala KCU Solo ya. Jadi saya pikir kita perlu juga terus mendapat dukungan dari teman-teman, sahabat-sahabat yang lain yang punya hati juga kerelaan untuk ikut sama-sama melayani di kru Sepakat Doa ini. Selamat datang Pak Anggolo juga di dalam kebersamaan kami, di dalam kebersamaan sebagai kru Sepakat Doa. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih buat dukungan yang nggak putus-putus juga dari beberapa teman-teman pejabat, termasuk juga dari Ibu Vera yang terus selalu setia mendampingi Sepakat Doa kita. Ada Pak Iwan juga di sana tadi saya lihat. Selamat sore teman-teman semua. Saya percaya kita semua penuh dengan berkat Tuhan ya. Mohon kamera dinyalakan, kita sesi foto dulu sebentar.
Kita sesi foto sebentar. Oke, ada tahan. Oke, ada 2 di saya. Boleh tolong nyalakan yang kedua ini. Oke, sip. Kita pakai gaya. Gayanya sudah Live selesai, as yuk. you are called, jadi gayanya gini ya. 1, Oke, boleh. Saya nggak bisa. 1, saya yang 2, 3. Oke. terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih. Melia Clara untuk Penny. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Indra, terima kasih. Thank you semuanya.